Shalom, jumpa lagi kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama saya Pendeta Arnold Katian Dago, Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Haleluya Jayapura. Saat ini kita sedang berada dalam masa-masa karantina COVID-19. Namun tetap kita setia dan mengasihi Tuhan dalam hal beribadah, meskipun kita beribadah di rumah masing-masing. Melalui media sosial ini, izinkan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya marilah kita berdoa mendahului pembacaan perundungan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu hari ini. Kami merayakan Jumat Agung di rumah kami masing-masing. Kami percaya atas perkenan-Mu kami boleh hadir, bahkan boleh ada sebagaimana ada. Semua karena kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Meskipun kami di rumah, tapi kami tetap membaca firman. Sebab kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, supaya kami boleh memahami makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi kami orang percaya. Biarlah melalui perenungan Jumat Agung ini kami melihat betapa kasih-Mu besar, betapa anugerah-Mu besar bagi kami yang percaya. Karena itu berbahagialah kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini tepat hari Jumat tanggal 9 April untuk kesekian kalinya kita masih tetap berada di rumah ibadah masing-masing karena meresponi himbauan ataupun perintah amanat dari pemerintah Republik Indonesia, mulai dari Presiden, Kapolri, bahkan Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota kita BTN Jayapura. Nah, hari ini Jumat Agung, kita semua umat Kristen di seluruh dunia bersama-sama merenungkan, menghayati apa makna kematian Kristus di kayu salib. Karena itu izinkan saya membaca firman Tuhan yang terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 5 ayat 21. Perikopnya di sana pelayanan untuk pendamaian. Nats bacaan kita ayat 21, 2 Korintus 5 ayat 21, yang berbunyi demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menjelaskan dengan sangat rinci, sangat jelas bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya di dalam Dia, melalui kematiannya di kayu salib, kita yang percaya kepadanya boleh dibenarkan. Petrus pun mengamanatkan hal yang sama, bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa ini dijadikan berdosa supaya kita yang percaya kepada Kristus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat diselamatkan. Iman di dalam Yesus Kristus, itulah yang diperhitungkan oleh Bapa di sorga. Karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat urgensi dasar dari pengorbanan Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus ini. Bapa sendiri telah menegaskan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia naik di kayu salib karena cintanya, karena kasihnya kepada saya dan kepada saudara. Untuk apa?
Yesus mati di kayu salib. Pertama-tama dikatakan dia menebus segala dosa pelanggaran kejahatan kita. Dosa apakah itu saudara-saudara? Kita tahu dan kita kenal ada yang namanya dosa pusaka. Dosa pusaka itu adalah dosa dari sejak Adam dan Hawa. Dosa nenek moyang kita. Kita belum lahir, bahkan masih dalam kandungan ibu kita masing-masing. Kita telah membawa dosa pusaka itu. Ini yang disebut dosa bawaan lahir. Dan karena itu saudara-saudara, kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus, karena cintanya, karena kasihnya kepada manusia, dia rela disalibkan supaya kita yang berdosa ini boleh dikuduskan, boleh dibebaskan dari murka Allah. Tetapi sebaliknya kita diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah firman Tuhan. Galatia 3 ayat 13, di sana dikatakan demikian. Oleh Paulus kembali menegaskan dalam suratnya, Galatia 3 ayat yang ke-13, dikatakan di sana bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara, semakin jelas bagi kita bahwa Yesus naik di kayu salib menggantikan hukuman itu kepada kita. Saudara dan saya sepatutnya berbangga dan seharusnya menyadari bahwa karena Kristus di kayu salib kita bebas dari hukuman yang kekal. Yang seharusnya digantung di kayu salib adalah saudara dan saya. Tetapi karena kasihnya, dia merelakan dirinya untuk menerima hukuman, untuk menerima cawan murka Allah itu. Sehingga saudara dan saya yang percaya kepada Kristus boleh diselamatkan. Yesus menjadi terkutuk karena saudara dan saya. Mari kita naikkan syukur bahwa kematiannya di kayu salib ini sungguh membebaskan kita. Membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat, apa yang disebut dengan dosa pusaka itu. Karena memang satu orang pun di dunia ini tidak ada yang dapat menjalankan hukum Taurat secara murni dan konsekuen, kecuali hanya Yesus Kristus. Di dalam dialah kita boleh dibenarkan, kita boleh disucikan, kita boleh dikuduskan, kita boleh ditebus dan diselamatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa kematian Yesus di kayu salib tidak hanya membebaskan kita dari kutuk dosa pusaka itu, tetapi mari kita lihat bagaimana antara kasih dan keadilannya diberlakukan. Kasihnya itu membuktikan bahwa dia menyerahkan nyawa anaknya, tetapi keadilannya tetap jalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan tetap menghukum dosa itu. Di kayu salib Tuhan telah menimpahkan murkanya kepada anaknya yang dikasihinya. Itulah sebabnya waktu di Taman Getsemani, doa semalam itu Yesus berkata, Bapa, jikalau boleh cawan ini dijauhkan daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu sajalah yang jadi. Ini satu penyerahan yang sangat luar biasa. Penyerahan yang sangat dinantikan oleh bapaknya. Bagaimana anaknya menyerahkan diri secara totalitas kepada bapaknya. Penundukan diri. Dia tidak mempertahankan anaknya demi untuk saudara dan saya. Nah karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat betapa kasih Allah kepada kita. Sangat luar biasa. Kalau anaknya saya diberikan, apalagi kebutuhan, keselamatan, kebutuhan rohani maupun jasmani, terlebih keselamatan hidup yang kekal telah dijaminkan kepada kita sekalian. Saudara-saudara, Yesus menjadi terkutuk karena saudara dan saya. Artinya kutuk itu seharusnya ditimpahkan kepada kita, tetapi Yesus telah ambil alih di kayu salib. Itulah sebabnya kita orang Kristen berbangga. Kenapa disebut pikul salib? Karena Yesus pernah mengatakan, setiap orang yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya baru melayani. Nah karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, biarlah melalui Jumat Agung ini kita melihat betapa kasih Tuhan besar, betapa karya Tuhan besar dalam hidup kita sekalian. Dan yang terakhir, kematiannya di kayu salib tidak hanya menunjukkan solidaritas kemanusiaannya, kasihnya, keadilannya, tetapi mari kita lihat bahwa Bapa di surga selalu menggenapi rencananya, firman-Nya. Apa yang pernah dikatakan, apa yang pernah dinubuatkan, apa yang pernah disampaikan oleh para nabi, rasul-rasul Tuhan, itu harus digenapi. Dan karena itu saudara-saudara, kepada kita, setiap kita yang percaya kepadanya, biarlah kita juga menyerahkan diri untuk bagaimana menjadi berkat bagi lain orang. Biarlah kita sekalian sama-sama ambil bagian dalam kesaksian ini. Kita mau mengiring Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Kepada kita dikaruniakan tidak hanya percaya, tetapi ikut juga menderita bersama-sama dengan Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan, bagaimana Allah begitu mengasihi saudara. Biarlah buka hatimu dan engkau mintakan Tuhan masuk dalam hatiku, supaya kita merasakan kasih dan sukacita ilahi menjadi bagian dalam diri kita. Bahwa betapa Allah mengasihi saudara dan saya. Dosa sebesar apapun yang saudara pernah lakukan, asal saudara berbalik dan datang kepada Tuhan, mohon ampun kepadanya. Bapa itu setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dan menerima kita kembali sebagai anak-anaknya yang dikasihi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, maju terus. Shalom, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, kami telah mendengarkannya. Biarlah kami sekalian boleh diluputkan dari angkara murka sedang yang mewabah melalui COVID-19 ini. Kami benar-benar melihat bagaimana kasih-Mu memelihara kami. Cinta kasih-Mu yang luar biasa di kayu salib itu membuat kami semangat. Bagaimana penderitaan-Mu memberi kami contoh dan teladan. Kami yang percaya tidak hanya percaya tapi juga ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Karena itu kami berdoa untuk wabah ini. Tuhan menghalau semua dan melalukan semua ini daripada kami, supaya waktunya tiba kami kembali beraktivitas sedia kala. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami garda terdepan, para dokter, mantri, suster yang berjaga-jaga dan melayani. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu, bahkan pasien-pasien COVID. Tuhan jamah dan sembuhkan juga mereka. Kuatkan keluarga, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman Allah yang kami sudah dengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan.